Selamat siang Ibu, perkenalkan nama lengkap saya Cornelia Yosefina Lani, mahasiswi program studi pendidikan bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa-Tenggara. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tanggapan kritis terhadap sebuah jurnal ilmiah yang berkaitan dengan pendidikan karakter di era digital. Jurnal yang berjudul Pentingnya Pendidikan Karakter di Era Digital, Upaya Melaraskan Nilai Moral dengan Perkembangan Teknologi, karya Dr. Nurul Hadiah, merupakan sebuah kontribusi yang cukup penting dalam diskursus pendidikan kontemporer, khususnya di tengah derasnya arus digitalisasi yang melanda dunia pendidikan. Secara umum, jurnal ini berhasil menggambarkan pentingnya pendidikan karakter dalam membentuk pribadi peserta didik yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara moral. Namun demikian, meskipun jurnal ini memiliki keunggulan dari sisi relevansi, topik, dan struktur penyajian yang sistematis, masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapat catatan kritis baik dari aspek metodologis, kedalaman analisis maupun kejelasan implementasi strategi yang ditawarkan. Pertama, dari segi kekuatan, jurnal ini mengangkat isu yang sangat aktual. Fenomena degradasi moral di kalangan remaja akibat penyalahgunaan teknologi digital sudah menjadi kenyataan yang tidak dapat dihindari. Dalam jurnal ini, penulis cukup berhasil menggarisbawahi bahwa keberadaan teknologi seperti media sosial, game daring, dan internet bukan hanya membawa dampak positif dalam hal akses informasi, tetapi juga membawa potensi negatif jika tidak disertai dengan bekal karakter yang kuat. Penulis secara eksplisit menyebutkan bahwa pendidikan karakter muda menjadi filter moral yang sangat dibutuhkan generasi muda agar tidak mudah terjerumus pada penyimpangan perilaku. Ini adalah argumen yang kuat dan sesuai dengan situasi masyarakat saat ini. Namun, kelemahan utama jurnal ini terletak pada aspek metodologi dan analisis. Penulis menggunakan pendekatan studi pustaka atau literatur review yang meskipun sah secara akademik, namun seringkali hanya menghasilkan paparan ulang dari literatur terdahulu tanpa menghasilkan teman baru yang orisinal. Dalam jurnal ini, meskipun terdapat kutipan dari berbagai sumber, tidak terlihat adanya upaya untuk menyintesis informasi secara kritis. Misalnya, penulis menyebut pentingnya peran guru dan orang tua, tetapi tidak menjelaskan lebih jauh bagaimana cara efektif membangun kolaborasi tersebut di tengah kondisi masyarakat yang heterogen secara sosial, ekonomi, dan budaya. Aspek ini seharusnya dapat dijadikan fokus pembahasan lebih dalam, terutama jika jurnal ini ingin memberikan kontribusi nyata terhadap praktik pendidikan di lapangan. Selanjutnya, solusi dan strategi yang ditawarkan oleh penulis dalam menghadapi tantangan pendidikan karakter di era digital juga masih bersifat normatif. Penulis menyebutkan pentingnya integrasi nilai-nilai karakter dalam kurikulum digital, penggunaan media edukatif, serta kolaborasi dengan orang tua dan komunitas. Namun, penulis tidak menyertakan model implementasi yang berstruktur dan aplikatif. Tidak ada penjabaran konkret mengenai bagaimana misalnya guru bisa menyisipkan nilai empati, tanggung jawab, dan toleransi dalam pembelajaran berbasis daring. Hal ini penting karena tantangan utama dalam integrasi pendidikan karakter dalam dunia digital bukan hanya soal apa yang harus diajarkan, tetapi bagaimana proses pembelajaran itu dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik digital natif yang dimiliki siswa saat ini. Dengan kata lain, solusi yang mengarah ke teknis implementasi yang dapat diterapkan langsung di lingkungan sekolah.
Tanggapan kritis berikutnya adalah bahwa jurnal ini belum menyentuh isu penting mengenai kesenjangan akses teknologi terhadap teknologi atau yang dikenal dengan istilah digital divide. Dalam masyarakat Indonesia yang sangat majemuk, tidak semua peserta didik memiliki akses yang setara terhadap perangkat digital maupun koneksi internet yang memadai. Ketika penulis berbicara mengenai pentingnya pembelajaran digital berbasis karakter, tidak dijelaskan bagaimana model ini dapat diterapkan secara adil di sekolah-sekolah yang berbeda, di daerah tertinggal, terpencil, atau masyarakat ekonomi rendah. Ketiadaan pembahasan mengenai kesenjangan ini menjadikan strategi yang ditawarkan kurang inklusif dan tidak mempertimbangkan kompleksitas realitas pendidikan nasional yang secara menyeluruh. Selain itu, meskipun jurnal ini menyebut pentingnya peran guru sebagai fasilitator karakter, tidak ada pembahasan mengenai kesiapan guru dalam menghadapi transformasi digital. Padahal banyak guru di Indonesia yang belum cukup literatur secara digital, baik dari sisi teknis maupun pedagogis. Seharusnya, penulis juga menyoroti perlunya pelatihan bagi guru agar mampu menggunakan teknologi dengan pendekatan karakter secara efektif. Dengan demikian, pendidikan karakter tidak hanya menjadi wacana, tetapi bisa diimplementasikan dalam praktik pengajaran sehari-hari. Dalam kebahasan dan penyajian, jurnal ini ditulis dengan gaya akademik yang cukup dan mudah dipahami oleh pembaca. Penggunaan istilah teknis seperti literasi digital, kurikulum berbasis nilai, dan kolaborasi multi pihak cukup menggambarkan bahwa penulis memiliki pemahaman teoritis yang baik mengenai isu yang dibahas. Namun demikian, akan lebih kuat jika jurnal ini menyajikan contoh konkret, misalnya studi kasus dan praktik, baik best practice dari sekolah-sekolah yang telah berhasil menerapkan pendidikan karakter dalam konteks digital. Sebagai penutup, meskipun jurnal ini telah mengangkat isu yang sangat penting dan relevan, serta disusun secara sistematis dengan argumen-argumen yang logis, namun tetap dibutuhkan pengayaan dari sisi analisis kritis, kedalaman solusi, dan cukupan pembahasan agar dapat menjadi referensi yang lebih kuat dalam pengembangan pendidikan karakter di era digital. Penulis diharapkan dapat memperkuat aspek implementatif dari gagasannya, mempertimbangkan keragaman kondisi pendidikan di Indonesia, serta menyertakan perspektif yang lebih interdisipliner untuk menambah nilai akademik dan praktis dari tulisan ini. Dengan perbaikan-perbaikan tersebut, jurnal ini berpotensi menjadi kontribusi yang berharga dalam upaya membangun generasi digital yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga tangguh secara moral. Sekian dan terima kasih.